Salah satu di antara obat mental itu adalah belajar menerima takdir. Bahasa hadisnya iman kepada qada dan qadar. Kalau enggak, kita enggak akan sanggup menjalani hidup. Semuanya dikomplain. Kenapa begini ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Apa maumu ya Allah? Kenapa gagal ya Allah? Kenapa susah kali ya Allah? Kenapa berat sekali ya Allah? Allah lebih tahu. Apa yang kamu anggap buruk belum tentu buruk. Allah lebih tahu itu ada baiknya. Walaupun kamu harus menjalaninya dengan effort dan sebuah perjuangan yang berat. Kamu harus struggling di situ. Tapi nanti kalau kamu udah melewati masa-masa perjuangan, ada kelihatan kebaikan yang luar biasa di dalamnya. Kita nggak bisa menghindar dari rasa capek dalam hidup, bahwa capek itu adalah realitas hidup. Memang kayak gitu Allah menciptakan dunia. Kita perlu tahu itu, bahwa itulah hakikat dari kehidupan dunia. Ad-dunya darul ibtila, kata ulama. Dunia itu emang tempatnya capek, tempatnya ujian. Jadi biasakanlah diri kita dengan hal itu. Tapi kan capek itu ada yang mencelakakan, ada yang membuat kita lebih kuat. Capek yang mencelakakan adalah capek yang kita belum mampu berdamai dengannya. Itu pasti akan mengganggu kita banget dan mencelakakan bahkan. Tapi ada capek yang bikin kita lebih kuat karena kita udah bisa berdamai. Jadi challenge-nya, gimana cara kita berdamai dengan capek itu, dengan lelah itu? Salah satunya adalah temukan value. Apapun nanti masalah kita, temukan value-nya. Temukan sesuatu yang berharga dari ujian itu yang membuat kita bertahan. Terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban, gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut. Dada kita itu sesak tergantung kelapangannya, bukan tergantung masalahnya. Ada orang yang masalah sepele bikin dia nyesek. Ada orang yang masalahnya udah luar biasa, dia masih kayak biasa-biasa aja. Kenapa? Bedanya bukan masalahnya, tapi yang membedakan itu adalah syarhus sadarnya, lapang dadanya. Ada kalanya kita meminta maaf bukan karena kita salah, tapi karena kita nggak mau ribut. Ada kalanya kita yang menyapa dulu, walaupun dia yang mendiamkan kita. Ada kalanya kita mengalah dan itu kebaikan, walaupun kita yang terzolimi. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan kita. Kita ngalah, kita yang ngajak damai, kita yang minta maaf, kita yang nyapa duluan, kita yang ngobrol duluan. Ada kalanya kita membalas keburukan dari sikap orang terdekat kita kepada kita justru dengan sikap terbaik kita. Apa hasilnya? Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Nanti dia yang akan menjadi pembela kita. Gak penting tentang siapa yang pernah melukai kamu atau siapa yang pernah mematahkan kamu. Yang terpenting adalah siapa yang bisa membuat kamu kembali tersenyum. Nah, belajar ridho, belajar menerima itu adalah syarat kita bahagia atau bersyukur. Orang yang susah bersyukur biasanya dia nolak. Kok ini, kok gini, kok dia, kok dan seterusnya. Ketika kita menolak sebuah anugerah dalam hidup kita nggak akan pernah melihat kebaikan di dalam anugerah itu. Belajarlah menerima dulu. Udah terima Ustadz, tapi saya belum. Coba belajar menerima ini kan nggak sekali ya. Kita latih lagi menerima. Karena sebetulnya bisa jadi yang terjadi dalam hidup kita itu anugerah. Cuman kita nggak ngelihat sisi anugerahnya tertutup oleh keinginan-keinginan yang disebut dengan istilah hawa nafsu. Kita ngelihat semua harapan-harapan kita sehingga kebaikan yang ada di sisi kita bahkan dalam kehidupan kita nggak kelihatan. Nah, ridho itu adalah belajar memalingkan pandangan kita dari apa yang kita inginkan menjadi apa yang kita dapatkan. Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu
memberi kita pelajaran. Dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan kuat tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Semua diuji. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. Semua diuji. Dengan semua ayat-ayat tentang ujian, Allah lagi ngasih tahu ke kita kalau ujian itu emang salah satu sunnatullah. Maka gak ada satupun yang terhindar dari ujian. Mulai dari dia lahir ke muka bumi sampai dia kembali kepada Allah.